Halo, sobat semuanya. Selamat datang di channelku, tempat di mana kita bicara tentang rasa, tentang jatuh, dan tentang bangkit kembali. Di video ini, kita akan menyelami saat-saat paling sunyi dalam hidup, ketika semuanya terasa berat, dan hidup seolah tak berpihak. Jika kamu sedang berada di titik itu, tenang, kamu tidak sendirian. Duduklah sebentar, tenangkan hatimu, dan izinkan suara ini menemanimu. Sebelum lanjut, yuk, bantu channel ini bertumbuh, dengan like, komentar, dan subscribe, supaya semakin banyak hati yang bisa kita temani. Di tengah dunia yang kadang terasa begitu sepi, ada masa dalam hidup, di mana semuanya terasa berhenti, bukan karena waktu benar-benar berhenti, tapi karena hati kita tak lagi bisa berjalan. Kita bangun, tapi bukan karena ingin, hanya karena harus. Kita tersenyum, tapi bukan karena bahagia, hanya karena ingin terlihat baik-baik saja. Pernah enggak kamu merasa begitu? Hari-hari berlalu seperti kabut, pagi datang, malam pergi, tapi rasanya tidak ada yang berubah. Kamu mungkin masih menjalani rutinitas, masih bertemu orang lain, masih mengucapkan kata baik, tapi di dalam dirimu ada yang kosong, dan dingin. Mungkin kamu pernah duduk diam di sudut kamar, merenung tanpa tahu apa yang sedang kamu cari. Mungkin kamu pernah menatap langit-langit, berharap ada sesuatu yang datang dan mengubah semuanya, tapi tidak ada yang datang. Tidak ada keajaiban, tidak ada jawaban. Yang ada hanya dirimu dan rasa lelah yang semakin dalam. Saat itu, kamu mungkin berpikir, apa gunanya semua ini? Kamu sudah berusaha, sudah sabar, sudah menahan banyak hal yang tak pernah kamu ceritakan. Tapi tetap saja, kamu ada di sini, di tempat gelap itu, di ruang hampa, yang tak terlihat siapapun. Kalau kamu sedang di sana sekarang, aku ingin bilang, aku mengerti, aku tahu rasa itu, dan kamu tidak sendirian. Kamu tidak perlu buru-buru bangkit, kamu tidak perlu memaksa tersenyum hari ini. Yang kamu perlu lakukan, hanyalah bertahan. Satu hari lagi, satu napas lagi, karena kadang, bertahan saja sudah cukup. Kadang, kita terlalu sibuk berpura-pura kuat. Kita bilang ke orang, aku baik-baik saja. Padahal, kita tahu, itu bohong. Tapi bukan karena kita ingin berbohong. Kita hanya tidak tahu harus jujur ke siapa, atau bahkan takut untuk jujur pada diri sendiri. Sobat, tidak apa-apa merasa lemah. Tidak apa-apa kalau kamu merasa hancur, merasa capek, merasa marah, merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Itu semua manusiawi. Bukan dosa untuk merasa lelah, bukan kesalahan jika kamu ingin menangis. Jangan biarkan dunia membuatmu percaya bahwa perasaanmu harus selalu disembunyikan. Air mata bukan tanda kekalahan. Justru, ia tanda bahwa kamu masih punya hati, masih ada sesuatu yang kamu pedulikan. Terkadang, yang paling kita butuhkan bukan motivasi, bukan solusi, tapi pelukan yang berkata, aku tahu ini berat. Kamu sudah berusaha. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Sobat, kalau belum ada yang berkata itu padamu, biar aku yang bilang, kamu hebat, kamu luar biasa. Bahkan jika hari ini kamu hanya bisa menangis. Karena, yang penting bukan seberapa banyak kamu tersenyum, tapi seberapa tulus kamu menerima semua rasa yang datang. Dan menerima perasaan adalah langkah pertama untuk menyembuhkan. Kadang, rasa lelah itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh, sedikit demi sedikit, dari hal-hal yang tak pernah kita selesaikan, dari luka-luka kecil yang kita diamkan terlalu lama. Mungkin, luka itu datang dari keluarga, dari kata-kata yang tak pernah diucapkan, dari harapan yang tak pernah terpenuhi, dari orang-orang yang seharusnya memelukmu, tapi justru menyakiti hatimu.
Atau mungkin, luka itu datang dari dirimu sendiri, dari rasa bersalah yang terus kamu simpan, dari kesalahan di masa lalu yang tak kamu maafkan, dari bayangan bahwa kamu tidak cukup baik, padahal kamu hanya manusia, sama seperti yang lain, berusaha, berbuat salah, dan belajar. Tekanan itu bisa datang dari mana saja, dari pekerjaan yang terus menuntut, dari omongan orang yang terus membandingkan, dari standar-standar yang tak manusiawi, dari media sosial yang membuatmu merasa selalu kurang, selalu tertinggal, selalu kalah, dan kamu pun mulai bertanya, apa salahku? Kenapa aku tertinggal? Kenapa hidup orang lain begitu mudah, sedangkan aku terus berjuang bahkan untuk tersenyum? Sobat, apa yang kamu rasakan itu nyata. Jangan biarkan siapapun meremehkan lukamu, hanya karena mereka tidak bisa melihatnya. Luka yang paling dalam, sering kali tidak berdarah, tapi tetap butuh waktu untuk sembuh. Dan kamu berhak untuk sembuh. Kesepian bukan hanya saat kita sendiri di ruangan. Kadang, kita dikelilingi banyak orang, tapi hati kita tetap kosong, tetap sepi, tetap sunyi. Dan itu, justru kesepian yang paling dalam. Kita tertawa di tengah keramaian, tapi hati terasa jauh dari siapapun. Kita mendengarkan cerita orang lain, tapi tak pernah tahu kepada siapa. Kita bisa menceritakan milik kita. Kita kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Sobat, kalau kamu sedang berada di tengah kesunyian itu, aku tahu betapa sunyinya. Sunyi bukan karena tak ada suara, tapi karena tak ada yang benar-benar mengerti. Tapi ingat ini, ya, sepi bukan akhir dari segalanya. Kesunyian seringkali adalah ruang suci, di mana kita akhirnya bertemu dengan diri kita sendiri. Di sanalah kita mulai mendengar suara hati kita, yang selama ini tertutup bisingnya dunia. Kadang, sepi adalah jalan pulang. Pulang, bukan ke tempat, tapi ke jiwa, ke diri kita sendiri, yang selama ini kita tinggalkan, karena terlalu sibuk mengejar ekspektasi orang lain. Sobat, kesepian itu nyata, tapi kamu tidak sendirian. Banyak jiwa yang pernah merasakannya, dan mereka bertahan. Kamu juga bisa. Sepi itu bukan hukuman. Kadang, itu adalah cara semesta untuk membuatmu kembali menemukan cahaya yang ada dalam dirimu sendiri. Dan cahaya itu masih ada, meski redup, meski kecil, tapi ada. Dan selama kamu mau menjaga nyalanya, kamu tidak akan pernah benar-benar sendiri. Setelah semua luka, semua rasa lelah, dan semua kesunyian itu, ada satu hal yang mungkin selama ini kamu lupakan. Sesuatu yang tidak terlihat, tidak terukur, tapi selalu ada, yaitu dirimu sendiri. Bukan versi dirimu yang kuat, yang sukses, yang terlihat bahagia di depan semua orang, tapi dirimu yang rapuh, yang diam-diam menangis, yang sudah lelah tapi tetap memilih bertahan. Dirimu yang bahkan saat semuanya gelap, masih menyalakan satu cahaya kecil di dalam hati. Sobat, di dalam dirimu ada cahaya. Mungkin sekarang redup, mungkin tak lagi terlihat, tapi itu bukan berarti padam. Cahaya itu masih ada, dan kamu bisa menemukannya kembali. Mungkin bentuknya bukan kekuatan besar, bukan keberanian hebat. Mungkin bentuknya hanya satu napas yang kau ambil pagi ini, satu langkah kecil untuk bangun dari tempat tidur, satu detik kamu memilih tidak menyerah. Itu adalah cahaya, dan dari cahaya kecil itulah kamu bisa mulai menyalakan kembali seluruh hidupmu. Kamu tidak butuh menjadi sempurna untuk layak disayangi, tidak perlu punya semuanya untuk merasa cukup, karena di dalam dirimu sudah ada versi terbaik yang hanya sedang menunggu untuk diajak bangkit. Pelan-pelan, tak perlu terburu-buru, tak perlu dibandingkan dengan siapapun. Ini adalah perjalananmu, dan kamu sudah memulainya. Hanya dengan tetap di sini,
dan tetap bertahan. Kamu tahu, sobat, banyak orang hebat yang pernah jatuh sangat dalam. Sebelum mereka bangkit dan bersinar, mereka bukan lahir sebagai pemenang. Mereka dibentuk oleh rasa sakit. Oprah Winfrey pernah dilecehkan saat kecil, dibuli, hidup dalam kemiskinan dan trauma, tapi ia tidak berhenti. Ia bangkit, dan hari ini, jutaan orang mendapat harapan dari kisah hidupnya. J.K. Rowling ditolak oleh lebih dari 10 penerbit. Hidup sebagai ibu tunggal yang tak punya uang, tapi ia terus menulis, meski tanpa jaminan akan berhasil. Dan akhirnya, Harry Potter dikenal seluruh dunia. Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun, hidup terpisah dari keluarga dan kebebasan, tapi ia tetap teguh, dan kelak menjadi simbol perdamaian dunia. Kita kadang hanya melihat hasil akhir mereka. Kita tidak tahu berapa banyak malam mereka menangis, berapa banyak keraguan yang harus mereka lawan, berapa kali mereka nyaris menyerah. Sobat, kisah mereka bukan hanya untuk dikagumi, tapi untuk disadari bahwa luka itu bisa jadi fondasi, bahwa gelap itu bisa melahirkan cahaya, dan bahwa kamu juga bisa seperti mereka. Mereka bukan orang luar biasa sejak awal, tapi mereka memilih satu hal yang sangat sederhana. Mereka tidak menyerah. Hari ini, kamu juga bisa memilih itu, meski kecil, meski pelan, tapi tetap berarti. Karena setiap kisah hebat selalu dimulai dari satu titik paling gelap, dan kamu mungkin sedang ada di titik itu sekarang. Tapi percayalah, ini belum akhir. Tidak ada aturan bahwa kamu harus langsung kuat besok pagi. Tidak ada kewajiban bahwa kamu harus segera menemukan jawaban hari ini. Bangkit bukan tentang berlari cepat, bukan tentang langsung tersenyum lebar. Bangkit kadang hanya tentang satu langkah kecil, satu keputusan. Aku akan coba lagi, meski takut. Aku akan bangun, meski belum kuat. Aku akan bernapas, meski masih sakit. Sobat, tidak apa-apa kalau prosesmu lambat. Tidak apa-apa kalau kamu masih sering menangis. Tidak apa-apa kalau kamu harus istirahat dulu. Yang penting, kamu tidak menyerah. Yang penting, kamu terus berniat untuk sembuh, meski belum tahu caranya. Jangan bandingkan langkahmu dengan orang lain, karena mereka tidak pernah tahu betapa berat beban yang kamu pikul. Betapa keras kamu bertahan untuk tetap berdiri. Ingat, rumput tidak tumbuh lebih cepat hanya karena kita berteriak padanya. Luka pun tak sembuh hanya karena kita buru-buru. Semua butuh waktu, dan waktu itu adalah hadiah. Gunakan waktu itu, sobat, untuk mengenal dirimu kembali, untuk mencintai dirimu yang rapuh, untuk memaafkan, memulihkan, dan membangun ulang. Pelan-pelan, ya, hari ini satu langkah, besok mungkin 2, dan suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, kamu sudah jauh dari tempatmu jatuh dulu, dan kamu akan tersenyum, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu memilih tidak menyerah. Kadang, kita lupa bahwa kita masih hidup, bukan hidup sebagai rutinitas, tapi hidup sebagai kemungkinan. Kemungkinan untuk berubah, untuk tumbuh, untuk memperbaiki, untuk kembali mencintai hidup, walau dulu sempat membencinya. Sobat, selama kamu masih di sini, selama kamu masih bernapas, kamu masih punya satu hal yang tak bisa dirampas siapapun: harapan. Bahkan jika hari ini kamu merasa gagal, bahkan jika kemarin kamu ingin menyerah, bahkan jika kamu belum tahu harus mulai dari mana, fakta bahwa kamu mendengarkan ini sekarang berarti kamu masih mencoba, dan itu sudah cukup luar biasa. Harapan tidak selalu bersinar terang. Kadang, dia hanya setitik cahaya di ujung lorong yang panjang, tapi satu titik itu cukup untuk menunjukkan arah, dan arah itu bisa kamu tuju
langkah demi langkah, hari demi hari. Mungkin tak ada yang bisa menjamin semua akan mudah, tapi aku bisa jamin satu hal, kamu tidak sendirian. Banyak orang sedang berjuang, sama sepertimu, dan mereka bertahan. Kamu juga bisa. Jadi jika hari ini kamu merasa tidak ada harapan, lihat napasmu, lihat detak jantungmu, lihat bagaimana kamu masih di sini. Itu artinya, kamu masih punya kesempatan untuk mencintai, untuk memberi arti, untuk menemukan alasan. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu hari nanti. Dan hari itu akan datang, asal kamu tidak menyerah. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan terima kasih karena tidak menyerah, meskipun bisa saja kamu memilih untuk menyerah. Dunia butuh kamu, bahkan jika kamu belum percaya itu sekarang. Tapi suatu hari nanti, kamu akan tahu bahwa keberadaanmu di dunia ini bukan kebetulan.